Nah habis itu pas titik saya udah ditempelin pisau gitu kan. Di mana tuh? Sini. Di sini gitu kan. Keren banget. Kayak film ya. 2 tahun di Panorama udah jadi pegawai tetap atau apa dulu? Langsung tetap gitu. Oh, Jadi pertama nerima gaji justru di situ, yang lain freelance tadi. Makanya iya, cuma iya, kerja iya. sebulan, 3 bulan. Oh itu yang pertama kali gaji tuh Panorama. Gaji. Nah balik lagi tadi yang anak Priok tadi. Jadi Si anak UI itu. bukan, ini urusan anak Priok yang ada cerita. Oh iya, yang bahasanya itu, stereotipnya itu. Ya, yang stereotip orang anak Priok katanya serem gitu kan. Itu kadang-kadang jadi ngambil cek pembayaran habis cetakan McDonald itu ceknya 15 juta lah tuh. Wah. Ngambil dari Bapindo mau ke kantor majalah Rias ini di Pluit. Oke. Jadi Ke Pindo, ke Pluit. naik PPD berapa tuh ya? Ke kota ya? Blok M, kalau nggak salah Blok M Kota. Pluit kalau nggak salah. Nah, lewat jembatan 3. Nah di Grogol ada naik 7 orang kalau nggak salah. Bus jam 2 siang kan sepi gitu. Zaman itu belum ada busway, bus ya. Sari AC. berarti. Bukan yang PPD-nya. PPD. PPD 37 kalau nggak salah Blok M Muara Karang. Kalau dari perawakan kan, ini orang kaya nih, bersih Iyalah. nih gitu. Nggak ada ketampang Naik Priok. ojek juga kan, Terus? naik sepeda gitu. Nah, habis itu naik itu nggak banyak penumpang, paling cuma 5 orang kali. Dia kuasain berarti. Kuasain 7 orang naik. Terus Pertama-tama nggak kelihatan mau ngapain gitu kan. nggak ngamen, nggak apa, duduk aja. Iya. Tapi udah depan belakang dijagain sama dia. Oke. Habis itu cek, saya emang dari awal ketika terima saya taruh di sempitan buku di buku saya Iya, masukin iya, lah gitu, masukin. biar nggak ketahuan langsung, saya masukin ke tas, bawa tas lempang udah gitu doang sendirian. Udah balik mau ke kantor di Pluit, di Grogol mereka naik, tiba-tiba di daerah jembatan besi atau jembatan sebelum sekarang Season City itu ada mulai dipalak-palakin satu-satu gitu kan. Mereka malah 7 orang. Tiba-tiba Bawa ada senjata berarti? Sajam? Pisau. Saya duduk di belakang supir. Oke, enak lah itu. Harusnya aman. Posisi aman, tapi supir juga nggak berani waktu itu kan. Karena rute dia tiap hari, kalau dia kenapa ya mungkin supirnya di ini. Nah habis itu pas titik saya udah ditempelin pisau gitu kan. Di mana tuh? Sini. Di sini gitu kan. Keren banget. Kayak film ya. Cuman kan juga nggak bisa bela diri kan, kita cupu juga. Dia bilang apa tuh? Dia langsung bagi duit gitu kan. Nggak ada duit gitu kan. Anak mana lu? Priok gitu kan. Coba lihat, minta ambil dompet deh. KTP. Ambil dompet. Kan Terus? KTP juga ada dompet. Terus? Habis itu lu anak mana? Anak Priok. Pas dia lihat KTP, dia taruh dibalikin, emang nggak ada duit. Duit paling ada goceng kali ya. Dia ambil sih habis itu. Udah habis itu kelar gitu mereka langsung cabut. Pas mereka langsung minta turun, pada turun tuh gitu. Nggak ngapa-ngapain. KTP-nya emang apa? Komplek asrama. Ini komplek apa sampai dia? Atau gang apa? Nah itu bingung juga ya, dilindungin lah yang itu. Iya. Kedua kali pernah refleks di terminal. Jadi dia cek itu dilindungi oleh buku juga. Dia nggak sempat buka buku, cuma dompet aja tuh. Dompet doang, bukunya diselip, seknya diselipin. Cuman kalau ini kan ngeri juga gitu, ditempelin gitu kan. Sekali waktu pernah juga di terminal Senen, pas Senen zaman dulu. Zaman itu gitu kan, tahun dia 94-95. Ada copet mau ngambil dompet ke ibu-ibu depan saya gitu, ibu-ibunya pakai baju pegawai negeri gitu, PNS gitu. Udah ngambil gini dompetnya. Terus saya tepak gitu. Saya tepak. Orangnya nggak ini dia berdua kalau nggak salah. Dia kaget saya tepak gitu.
Abang nggak ngomong apa-apa, cuma tepak doang. Saya cuma gitu kan. Terus Udah gitu dia kaget, terus dia nampar saya. Saya pakai kacamata ya. Kacamata saya tampar. Saya ambil dulu kacamata, tapi dia masih di situ. Saya tampar balik. Saya tampar balik, dia kabur. Temennya yang satu udah kabur. Itu juga refleks. Jadi karena perawakan abang tuh intel iya, nggak tahu ya. reserse Enggak lah, kita cupu lah. Cuma cipu tapi badan abang tuh udah pas gitu. Habis itu ada kali 2 bulan nggak berani lewat Senin. Jadi kalau mau ke Padahal kita tuh takut juga gitu. Kita juga takut. Padahal dia juga takut. Kita jagoan bos. Akhirnya dulunya takut kosong gitu. Oke. Jadi ya 2 bulan berikutnya nggak lewat situ. Padahal Ada kebanggaan menjadi seorang anak priuk berarti situ ya. Ada lah. Keberanian sedikit tuh gua anak. Sebenarnya mungkin selalu begitu ya. Kita Iya. mikir secara tidak sadar kita secara nggak sadar. kita mikir, hidup di wilayah ini. iya. Tapi kalau saya misalnya sekarang ke daerah yang sekarang dianggap serem malam gitu ya, ada rasa was-was kan. Iya. Beda sama dulu. Tapi ketika kita masih tinggal di Brand daerah, itu di kuat daerah, banget. itu juga dianggap padahal kita pulang udah zamannya kerja, ngerti kerja beneran gitu. Oke. Jam 2 malam pulang naik komprengan segala macam ya santai aja gitu. Keren. Nah, biar ini. Terus udah Minum itu dulu ya. berarti itunya McD ya. McD lanjut terus. Berapa lama? Berapa tahun? Jadi si Pinot itu ketika saya udah makin fokus di majalah, kan majalah 96 sampai 98. Mungkin 97 saya bilang saya resign deh dari yang Pinot. 98 belum lulus juga tapi kan. Belum. Saya lulus 2000 udah gitu aja. Masuk 94, lulus 2000, 6 tahun. Masih bagusan abang. Karena cuti. Saya lebih lama. Oh gitu ya. 7 tahun. Santai aja. Karena cuti waktu itu. Cuti setahun dulu. Cuti masih aman 2 berarti. semester. Nah, di situ inilah apa 96 98 saya putusin selesai yang di Pinot. Udah mau resign deh. Mereka jalanin, yang berdua tuh tetap jalanin. Oh, di Pinot tuh. Ya, 98. Nah, baru 98 saya masuk Panorama. Belum moneter ya, belum krisis tuh. Udah masuk. Udah kerusuhan. Udah kerusuhan. Oh. Karena Belum lulus. Belum lulus. Karena kan kampus perjuangan di situ. Ya, ikut Oh, ikut berjuang. Ya enggak sih, maksudnya ngelihat gitu. Kira ikut dikejar-kejar juga enggak? Enggak, waktu itu pas hari tanggal 12 Mei kalau nggak salah. Itu zaman-zamannya isi KRS kalau nggak salah. Kartu rekomendasi. Kita berjuang untuk lulus juga. Itu perjuangan juga Untuk lulus. Kan 98. Jadi datang pagi itu isi KRS ke kampus. Tapi di pager sama bos di kantor. Ini ada layout segini. Oh, meluncur dong gitu karena ke kantor ke Pluit dulu kan aja. Terus ke Pluit dengar tuh sorenya ada rame-rame di Grogol. Rame-rame apa? Tadi pagi iya. Karena waktu itu suasananya udah memanas kan. Tapi cuek aja. Demo di mana-mana udah. Kerja. Tapi cek aja. Ternyata udah mulai kerusuhan. Itu KRS sudah mau tingkat akhir tadi kan. Cuma ngurus perpanjang doang. Ya perpanjang paling ngambil berapa Mata kuliah doang. Udah termasuk senior lah di kampus. 98 tuh teman-teman udah pada lulus. Temen yang juga masih santai kan. Oh masih, ya udah tenang lah gitu ya. Iya. Nah habis itu, tapi yang studi-studi utama justru udah kelar. Oke. Yang belakangan tuh yang tahun-tahun 99 2000 yang masih nyangkut-nyangkut kewiraan. Awal-awal yang wajib. Yang Habis itu inilah. Nah pas kerusuhan itu nggak ikutan demo segala macam, tapi di kampus itu kita standby. Oh, kan ada yang ke DPR ya, segala ya. macam. Bisa waktu itu masuk yang ngebantu-bantu berarti. Ya nongkrong aja sih. Paling nggak menjadi bagian Kalau dari brand itu sejarah. kita mau bagian saksi mata di situ. Tapi disuruh bawa jaket alma mater kan, tapi kita juga nggak bodoh gitu. Kantongin dulu bos, lihat posisi kan. Oke. Nah habis itu ketahan lama tuh nggak pulang lah waktu itu. Lompat pagar untuk keluar dari kampus sekarang dikelilingin sama. Yeah. Pertama pagar ditutup semua gitu kan. Situasi di luar juga udah nggak jelas itu demo atau itu anarko gitu kan atau yang anarkis segala macam nggak tahu. Jadi ya udah kita nggak pulang lah waktu itu saya ke rumah ke kos-kosan teman-teman aja kan.
paling ngabarin ke rumah, telepon umum gitu kan. Nah itu berarti apa? Masih berjuang di majalah itu? Masih itu 98 saya masuk Panorama November kalau nggak salah 98 kan kerusuhan nih. Zaman dulu bisa ya? Belum lulus bisa masuk kerja lagi di Panorama lagi? Nah itu juga tuh. Kenapa? Pakai transkrip nilai? Iya, pokoknya transkrip sementara berarti. IPK terakhir berarti. Iya, Panorama waktu itu juga lagi buka awal-awal. Sebenarnya awal-awal juga. Maksudnya membuka buat agak komunikasi ya. Lagi agak ekspansif. Dia nyari desainer awalnya. Oh, oke. Nah, udah saya bilang, saya kampus dekat di sini Panorama di Roxy. Iya, Panorama itu berarti. Panorama yang gedung pusat itu. Iya. Belum di Tomang, masih di Roxy. Jadi satu jalan. Oh, sekali dulu. Jadi deket lah kampus gitu kan. Kebetulan ya dengan kebijaksanaannya mereka nerima. Ya udah, kalau ada ke kampus, paling saya bilang lagi persiapan tugas akhir doang. Padahal masih kuliah. Ilmu kita lah ya gitu. Gitu lah. Nah itu masuk berarti di Panoramanya atau ada anak perusahaan Panoramanya? Dulu Panorama kan mungkin nggak ada holding yang besar, masih unit-unit terpecah gitu ya. Jadi belum ada yang nggak sinergis seperti sekarang berarti. Belum. Jadi abang unit usaha apa di unit usaha? Di Panorama Toursnya. Jadi Panorama Toursnya dulu ada yang Tours ya. Tours. Nah, ada yang khusus buat outbound, buat berangkatin orang Indonesia mau pergi ke luar negeri. Ada yang ngedatengin orang luar datang ke Indonesia. Saya berangkatin orang ke luar negeri. Jadi B2C lah. Keren. Nah belajar iklan, belajar. Jadi jabatannya apa di situ? Pertama kerja. Awalnya cuma desainer. Jadi staff designer. Terus nggak lama karena aktivitinya juga ngurusin event, ngurusin iklan, ngurusin media. Sendiri. Ya, ada supervisor di atas. Ada di atas, tapi secara teknis sendiri. Secara teknis sendiri. Bikin banner, kalau ada grup dulu berangkat belum ada digital printing kan? Iya. Spanduk jadi, spanduk yang benar-benar pakai kain aslinya. Iya kayak gitu tuh. Iya, jadi kalau grup tour berangkat. Jadi belajar lebih dalam di awal Panorama ini ya. Panorama. Kalau belajar grafika. Ilmunya kan udah backgroundnya udah tadi dari saya so gitu. Iya, tapi di belajar grafikanya justru di majalah. Lebih iya. Di majalah ini yang belajar lebih kuat ilmunya di situ. Iya, separasi kayak gimana. Di sini udah matang berarti. Ketika di Panorama malah belajar marketingnya. Lebih ke markomnya. Gitu. Belum lulus tuh. Loh. Berarti 98 2000 berarti 2 tahun. Saya ingin lihat ternyata ada yang lebih anak-anaknya sama lah, kita nggak jauh beda lah gitu. 2 tahun di Panorama udah jadi pegawai tetap atau apa dulu? Langsung tetap. Jadi pertama nerima gaji justru di situ, yang lain freelance tadi. Makanya cuma kerja sebulan, 3 bulan. Itu yang pertama kali gaji tuh Panorama. 700.000. Jadi udah termasuk orang loyalis lah 98. Nggak kemana-mana lagi. Mau dikutuk atau gift? Sempat keluar lagi? Keluar kan. 98 sampai 99. Di situ menuju ke 2000 lah ya, saya di Panorama Toursnya. Tapi saya punya proposal dulu ke manajemen bikin namanya Panorama Communication. Itu agency. Itu awal belum ada. Mereka biasa berarti masang iklan ke agensi lain. Ya, agensinya bukan media placement ya, tapi agensi untuk bikin BTL, konsep, branding, BTL, ATL, konsepnya. Karena kenapa? Waktu itu sebagai staff di Panorama saya juga suruh handle branding buat supplier lain, misalnya hotel, airlines, cruise. Dulu pegang iklan juga mereka gitu. Sebelum ini jadi ya? Sebelum si Panorama Communication. Belum. Makanya saya propose kenapa kita nggak bikin communication agency aja. Keren. Akhirnya tahun 2000 diterima, bikinlah communication agency namanya Picom. Nah, jadi dari tahun 2000 sampai 2003 saya di Panorama Communication. Meskipun sebenarnya itu bagian dari Panorama. Sebenarnya. Nah, di Panorama baru di konsol. Kerjanya Picom semua berarti. Jangan sampai bukannya BTL tapi maksudnya sampai ke iklannya. Akhirnya di luar dari tourism kita kerjain. Kita pegang email, kita pegang. Benar-benar agensi pure agensi, bukan hanya mendukung Panorama aja berarti. Kita pegang lisan, launching lisan Erasmus Spirit. Pertama kali project buat yang luar berarti agensinya kliennya apa? Berarti
Einmilk, ada Nissan Terrano, Udah masuk. Horn, itu tahun 2000-an. Satu orang udah diterima, berarti Bang Dewo jadi apa di situ? Manajer atau direktur? CD, Creative Director. Oh. Jadi Creative Director ada GM-nya. Nah, saya bikin tiga tim tuh, 3 account. Satu account khusus untuk pegang tourism, satu account non tourism, satu account lagi khusus handle panorama dan unit. Itu tahun 2000 ya? Tahun 2000. Itu punya ide bikin gitu, menduplikasi atau belajar dari mana gitu. Padahal kan kita tadi unit aja kan gitu. Ya karena temen-temen di agensi juga udah mulai bergaul di agensi. Ya, zaman-zaman itu ya Indoed, Matahari. Udah mulai belajar, udah ketemu orang-orang itu. Temen-temen yang kampus ya ketemu ngobrol, ini gimana sih kalau pas sudah lulus belum baru minder gitu ya. Kalau kerja oke lah ya gitu. Kalau sudah lulus belum? Ntar deh ngomongin. Ntar deh. Iya, oke, gitu kan. Oke. Menarik. Nah, 2 tahun berarti ya itu Pikom. Pikom 3 tahun. 3 tahun. Karena sampai 2003. Nah, 2003 baru bikin company sendiri. Oh, 2003 bukannya ditarik ke panorama, tapi bikin company sendiri. Keluar, bosen gitu kan. Bosen atau nyusun skripsi dulu? Enggak, udah kelar. 2003 udah selesai. Oh iya, karena 2000 ya. 2000. Jadi skripsi beres tuh di panorama Pikom, berarti di Pikom. Ya. Pikom. Karena ada waktu luang atau karena ada desakan dari eksternal untuk skripsi harus beres? Enggak, pengen. Emang ada desakan sih, desakan dari kampus. Sebenarnya gitu kan. Kalau enggak ada DO atau enggak ada? Waktu itu enggak ada kali ada DO, tapi kayaknya enggak. Oke. Isunya bukan itu. Saya waktu itu mau pindah, enggak kelarin Trisakti, enggak mau ngelarin desain. Enggak mau. Karena udah bukan karena udah tahu duit. Nah, tapi udah punya perspektif lain bahwa desain tuh enggak cuma jadi desainer gitu loh. Sementara saya mau lompat ke pemasaran waktu itu, manajemen udah terjun situ, ke marketing lah. Ya, jadi masih lah, muda lah ya jiwanya. Ya, ambil extension, kuliah extension, cuman nggak kejadian. Kata pembimbing akademik, udah kamu kelarin aja dulu sini, baru nanti ambil S2. Sampai sekarang S2 ini nggak ambil. Tapi kan beres akhirnya. Beres. Tapi belum menikah kan pas lulus atau udah? Belum. Masih sendiri berarti. Oke. Masih lajang. Berarti lulus di Pikom ya? Lulus pas megang Pikom ya? Kelar enak ya, lega pas lulus? Biasa aja sih. Karena masih mindsetnya nggak ada gunanya ya Pak di lulus ini gitu. Waktu itu mikirnya yang penting lulus, terus dan udah tahu mau kemana gitu. Enggak, orang tua pun nggak ada desakan untuk lulus juga. Enggak sih. Bapak bukan aliran atau ibu? Buat dia bilang lulus deh, kelarin ya ada desakan, cuman bukan desakan harus lulus. Cuma nanya aja. Tahun berapa? Update aja. Gitu. Ya update aja. Karena kan semenjak semester 3 kita udah suruh urusin sendiri. Iya udah. Dia udah nggak, karena udah mandiri. Gitu. Udah mandiri.